Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah ketulusan sederhana yang lahir dari sebuah desa kecil di kaki gunung mampu mengguncang dan mengubah takdir sebuah keluarga miliarder di belahan dunia yang lain? Ini bukanlah kisah tentang kebetulan, melainkan tentang sebuah takdir yang dirajut oleh tangan-tangan kebaikan. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa cahaya iman mampu menembus dinding kemewahan yang paling tebal sekalipun. Selamat datang di Ken Arok Productions. Jika Anda percaya pada kekuatan doa dan ketulusan hati, kami mengundang Anda untuk sejenak menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kita akan terus terhubung dalam lingkaran cerita-cerita penuh hikmah yang menggugah jiwa. Dan sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang kebaikan bersama. Coba absen dulu. Anda sedang menikmati cerita ini dari daerah mana? Tuliskan di bawah, ya. Yang lebih istimewa, kami ingin mengajak Anda untuk menuliskan satu doa atau harapan terbaik Anda di kolom komentar. Siapa tahu, doa tulus yang Anda tulis akan dibaca dan diaminkan oleh ratusan bahkan ribuan sahabat kita yang lain. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta, doa-doa baik yang kita panjatkan bersama akan lebih mudah diijabah. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah lembah yang diapit oleh pegunungan megah, di tanah Indonesia yang subur, hiduplah seorang gadis bernama Rahma. Ia bukan sekadar gadis biasa. Di dalam tatapan matanya yang teduh, tersimpan kecerdasan yang cemerlang dan di dalam hatinya bersemayam iman yang kokoh. Hidupnya terjalin dari benang-benang kesederhanaan. Aroma masakan ibu di pagi hari, suara adzan yang menggema dari surau di ujung desa, serta wejangan ayah yang selalu menjadi pelita di setiap langkahnya. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang harta, melainkan tentang rasa syukur yang tak pernah putus. Rahma adalah bunga desa yang tumbuh subur, karena disirami oleh cinta dan doa keluarganya. Mimpinya, bagaimanapun, membentang jauh melampaui cakrawala desanya. Ia bermimpi untuk menimba ilmu, melihat dunia, dan membuktikan bahwa anak seorang petani pun bisa meraih bintang. Setiap malam, setelah membantu ibu dan menunaikan syaratnya, jemarinya akan menari di atas buku-buku, menyerap setiap kata dan ilmu pengetahuan dengan dahaga yang luar biasa. Doa dan usaha inilah yang menjadi sayapnya. Hingga pada suatu sore yang cerah, takdir mengirimkan jawabannya. Sebuah surat dengan stempel pos dari negeri Paman Sam tiba di rumah panggung mereka yang sederhana. California. Sebuah nama yang terasa begitu asing dan megah. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar, Rahma membuka amplop itu. Kata demi kata ia baca, dan air mata mulai membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap. Sebuah beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat. Seketika, rumah kecil itu dipenuhi haru dan sujud syukur. Ayahnya memeluknya dengan erat, menepuk punggungnya dengan bangga. Ibunya tak henti mengucap alhamdulillah, menyembunyikan kekhawatiran seorang ibu di balik senyum bahagianya. Kabar itu tersebar, dan Rahma menjadi buah bibir, sumber inspirasi bagi anak-anak di desanya. Namun di balik semua itu, Rahma tahu, ini adalah sebuah amanah. Sebuah tantangan besar yang menantinya di negeri orang. Dengan berbekal tekad sekuat baja, kesederhanaan sebagai perisai diri, dan harapan besar dari keluarga yang dicintainya, Rahma memantapkan hatinya. Ia siap terbang menyeberangi samudra, membawa nama baik keluarga dan agamanya, menuju sebuah dunia baru yang sama sekali berbeda. Pesawat yang membawa Rahma akhirnya mendarat di tanah impian, California. Gemerlap kota metropolitan menyambutnya dengan panorama yang begitu berbeda dari hijaunya lembah di kampung halamannya. Namun, tantangan pertamanya bukanlah gegar budaya atau beratnya materi kuliah. Untuk menopang hidup dan meringankan beban beasiswanya, Rahma mengambil pekerjaan sebagai asisten rumah tangga paruh waktu. Sebuah takdir yang membawanya ke gerbang sebuah kediaman yang lebih mirip istana modern daripada sebuah rumah. Di atas salah satu bukit paling prestisius, berdirilah kediaman keluarga Michael. Sebuah mahakarya arsitektur yang terbuat dari kaca, baja, dan marmer impor, seolah menyatu dengan langit biru California. Kolam renang berkilauan seperti permata safir, taman-taman dirawat dengan presisi sempurna, dan deretan mobil mewah terparkir rapi di garasi yang luas. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Sebuah potret keluarga kaya raya yang hidup dalam puncak kebahagiaan. Namun,
Saat langkah pertama Rahma melewati pintu utama yang menjulang tinggi, ia merasakan sesuatu yang lain. Ia tidak merasakan kehangatan sebuah rumah. Yang ia rasakan adalah hawa dingin yang aneh, dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan. Dinding-dinding kaca yang megah itu seolah menjadi pemisah tak kasat mata di antara para penghuninya. Michael, sang kepala keluarga, adalah seorang pebisnis ulung yang sibuknya melebihi waktu 24 jam sehari. Dunianya adalah rapat, panggilan telepon, dan angka-angka di layar laptop. Michelle, istrinya, adalah seorang wanita sosialita dengan kecantikan yang beku, sibuk dengan acara amal dan menjaga citra sempurna, namun sorot matanya kosong. Anak-anak mereka, Brian dan Christine, hidup dalam dunia mereka sendiri. Dikelilingi oleh kemewahan dan fasilitas tanpa batas, namun hati mereka tampak tandus. Di istana yang maha luas itu, tawa jarang terdengar. Makan malam seringkali dilewati dalam keheningan, hanya ditemani denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal. Mereka hidup di bawah satu atap, namun terasa seperti tinggal di planet yang berbeda. Rahma segera menyadari, rumah ini adalah sangkar emas yang indah. Setiap sudutnya berkilau oleh harta, namun setiap ruangnya hampa dari cinta. Disinilah, di tengah kemegahan yang dingin ini, ujian sesungguhnya bagi Rahma akan dimulai. Ujian untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk membawa setitik cahaya ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Di tengah kemewahan yang terasa asing, Rahma tidak kehilangan dirinya. Ia membawa dunianya yang sederhana ke dalam istana kaca itu. Setiap pagi, jauh sebelum matahari California menampakkan sinarnya, ia sudah terbangun. Di sudut kamarnya yang kecil, ia membentangkan sajadah warisan ibunya, menghadap kiblat yang ia cari dengan aplikasi kompas di ponselnya. Di sanalah ia menemukan kekuatannya, dalam sujud dan doa, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Sang Pencipta. Kebiasaan ini, bagi keluarga Michael, adalah sebuah anomali. Sebuah ritual hening yang mereka anggap aneh dan kuno. Kehadiran Rahma pada awalnya adalah sebuah teka-teki. Mereka melihat seorang gadis yang bekerja dengan sangat efisien dan teliti, namun selalu tersenyum dengan tulus, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Senyumnya berbeda, tidak seperti senyum sopan yang biasa mereka lihat di pesta-pesta kalangan atas. Senyum Rahma datang dari hati, hangat dan menenangkan. Ia juga sering terlihat berhenti sejenak di tengah kesibukannya. Mereka tidak tahu, saat-saat hening itu adalah ketika Rahma menunaikan sholat duhanya, memohon kelancaran rezeki dan keberkahan. Hal yang paling membuat mereka bingung adalah kebiasaan Rahma saat makan. Setelah semua pekerjaan selesai, ia akan mengambil jatah makannya. Namun, piringnya tidak pernah terisi penuh. Sebagian makanannya selalu ia sisihkan dengan rapi ke dalam sebuah wadah kecil. Suatu hari, Michelle, sang nyonya rumah, melihat Rahma memasukkan wadah itu ke dalam tasnya saat hendak berangkat kuliah. Awalnya ia mengira Rahma membawanya sebagai bekal, namun ternyata tidak. Rahma memberikannya kepada seorang tunawisma yang sering duduk di sudut jalan dekat halte bus. Tindakan kecil yang tulus itu adalah sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh keluarga Michael. Di dunia mereka, makanan mewah yang tersisa akan berakhir di tempat sampah tanpa dipikirkan. Namun gadis sederhana ini, dengan gajinya yang tak seberapa, justru berbagi. Perilaku-perilaku inilah yang menjadi cahaya kecil yang mulai berkedip di dalam rumah yang redup itu. Dan yang pertama kali menangkap cahaya itu adalah Christine, si bungsu. Diam-diam, dari balik pintu kamarnya atau dari jendela lantai 2, Christine mulai mengamati Rahma. Ia melihat ketenangan di wajah Rahma saat berdoa, melihat ketulusan saat ia tersenyum, dan melihat belas kasih saat ia menyiapkan makanan untuk orang lain. Hati kecil Christine yang selama ini merasa kesepian, mulai merasakan sebuah kehangatan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Musim liburan kuliah pun tiba. Alih-alih berlibur, Rahma memutuskan untuk mengambil jam kerja tambahan di kediaman Michael, memberinya lebih banyak waktu untuk mengamati dinamika keluarga yang rapuh itu. Dan pada suatu malam, kerapuhan itu akhirnya pecah. Dinding-dinding tebal istana itu tak mampu lagi meredam apa yang selama ini terpendam. Suara-suara tajam dan penuh amarah menggema dari ruang kerja Michael, suara Michael dan Michelle yang saling melempar kata-kata yang melukai. Pintu dibanting dengan keras, memecah keheningan malam dan juga hati seorang anak kecil. Di tengah badai emosi itu,
ada jiwa kecil yang gemetar ketakutan. Christine. Bagi dunia, ia adalah gadis kecil yang beruntung. Namun di saat seperti ini, ia hanyalah seorang anak yang kesepian dan ketakutan. Ia berlari ke kamarnya, menyembunyikan diri di dalam lemari pakaian, memeluk lututnya erat-erat seolah ingin menghilang dari dunianya yang tiba-tiba terasa begitu mengerikan. Di sanalah Rahma menemukannya. Bukan dengan banyak kata, namun dengan sebuah sentuhan lembut di bahunya. Rahma tidak bertanya apa yang terjadi. Ia hanya duduk di sampingnya dalam diam, menawarkan pundaknya, menjadi sandaran yang kokoh di tengah guncangan. Keesokan harinya, melihat mendung yang masih menggelayut di wajah Christine, Rahma mengajaknya berjalan-jalan di taman belakang yang luas. "Lihat, Christine," bisik Rahma lembut, menunjuk seekor kupu-kupu yang hinggap di kelopak mawar. Dia tidak pernah khawatir tentang hari esok. Dia hanya terbang dan menikmati indahnya hari ini. Untuk pertama kalinya, Rahma tidak berbicara sebagai seorang asisten rumah tangga, melainkan sebagai seorang kakak. Di bawah langit biru yang sama, di antara bunga-bunga yang indah, dinding tak kasat mata di antara mereka mulai runtuh. Kepercayaan mulai tumbuh. Malam harinya, Christine yang masih sulit tidur, mendengar sebuah alunan lembut dari kamar Rahma. Itu bukan musik, bukan pula nyanyian. Itu adalah sebuah lantunan merdu dalam bahasa yang tidak ia mengerti, namun getarannya menembus langsung ke dalam jiwanya. Itu adalah suara Rahma yang sedang mengaji, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Melodi itu terasa begitu menenangkan, seperti air sejuk yang membasuh seluruh kegelisahan di hatinya. Diam-diam, Christine duduk di depan pintu kamar Rahma, membiarkan alunan ayat suci itu menjadi selimut yang menenangkannya hingga terlelap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Christine tersenyum dalam tidurnya. Ia telah menemukan oase kedamaian di tengah gurun pasir di dalam rumahnya. Hubungan hangat yang mulai terjalin antara Rahma dan Christine adalah fajar pertama yang menyingsing di rumah itu. Namun, takdir seolah ingin menguji lebih dalam lagi. Langit yang baru saja mulai cerah, tiba-tiba kembali diselimuti awan kelabu. Suatu malam, telepon berdering memecah keheningan, membawa kabar buruk yang merenggut napas. Brian, sang putra sulung, pewaris tahta keluarga Michael, mengalami kecelakaan mobil yang serius. Ia yang selama ini angkuh dan menjadikan kecepatan sebagai pelarian, kini tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Di tengah kepanikan, Rahma sekali lagi menunjukkan ketenangannya. Sementara Michael dan Michelle sibuk dengan urusan dokter dan administrasi, Rahma lah yang memeluk Christine kecil yang menangis histeris. Ia yang memastikan adik kecil itu merasa aman, menemaninya di ruang tunggu rumah sakit yang dingin, menjadi sandaran di saat kedua orang tuanya terlalu kalut untuk memberi perhatian. Setelah melewati masa kritis, Brian akhirnya diizinkan pulang. Namun, yang kembali ke rumah bukanlah Brian yang dulu. Ia kembali dengan kaki yang patah dan semangat yang hancur. Ia menjadi pribadi yang lebih dingin, lebih pemarah, dan menutup diri dari semua orang. Michael dan Michelle menyewa perawat terbaik. Namun mereka tidak sanggup menghadapi kemarahan dan keputusasaan putra mereka sendiri. Akhirnya, tugas untuk mengantarkan makanan dan memastikan kebutuhan Brian terpenuhi jatuh kepada Rahma. Awalnya, Brian menyambut kehadiran Rahma dengan tatapan tajam dan kata-kata sinis. Ia menolak makanan, membanting buku, dan menganggap Rahma tak lebih dari seorang pelayan yang mengganggu. Namun, Rahma membalas semua itu dengan kesabaran yang tak bertepi. Ia datang dengan senyum, meletakkan makanan di meja tanpa banyak bicara, lalu pergi. Ia membersihkan kamar Brian yang berantakan dalam diam, tak pernah sekalipun mengeluh. Suatu malam, saat rasa sakit di kakinya tak tertahankan, Brian tidak bisa tidur. Ia mengerang dalam frustrasi dan kesendirian. Dari luar kamarnya, ia mendengar alunan suara yang sama, yang pernah diceritakan adiknya. Suara Rahma yang sedang mengaji. Entah mengapa, lantunan ayat-ayat suci itu terasa seperti embun yang menetes di atas hatinya yang terbakar. Kedamaiannya meresap, menenangkan rasa sakit fisik dan batinnya. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya, Brian menatap Rahma dengan sorot mata yang berbeda. "Apa yang kau baca semalam?" tanyanya lirih. Dari pertanyaan itu, mengalirlah sebuah percakapan. Brian mulai membuka dirinya, menceritakan tentang tekanan menjadi anak sulung, tentang rasa sepi di tengah kemewahan,
dan tentang kekosongan jiwa yang selama ini ia coba isi dengan kecepatan dan adrenalin. Hati yang sekeras batu itu akhirnya luluh oleh kelembutan yang tulus. Sentuhan lembut Rahma pada hati kedua anak keluarga Michael ternyata menjadi sebuah percikan api yang menyebar. Perlahan tapi pasti, es yang selama ini membekukan setiap sudut rumah itu mulai mencair, tetes demi tetes. Keheningan yang dulu terasa begitu menekan, kini mulai diisi oleh suara-suara yang telah lama hilang. Suara tawa Christine yang renyah saat mendengar cerita dari Rahma, atau suara Brian yang memanggil adiknya, bukan lagi dengan nada jengkel, melainkan dengan nada iseng seorang kakak. Rahma telah menjadi jembatan yang menghubungkan kembali dua pulau hati yang sebelumnya terpisah oleh samudra kesunyian. Perubahan itu nyata dan terlihat jelas. Brian yang masih dalam masa pemulihan, kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar kamarnya. Ia akan duduk di ruang keluarga dengan Christine, terkadang membantunya mengerjakan tugas sekolah atau sekadar menonton film bersama, sesuatu yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya. Ia yang dulu angkuh, kini tak segan meminta tolong pada Rahma, dan selalu mengakhirinya dengan ucapan, terima kasih, yang tulus. Christine pun seolah menemukan kembali warna dalam hidupnya. Ia menjadi lebih ceria, lebih banyak bicara, dan sorot matanya yang dulu seringkali kosong kini berbinar penuh kehidupan. Michael dan Michelle, dari balik kesibukan mereka, tidak bisa tidak menyadari perubahan drastis ini. Mereka melihat interaksi anak-anak mereka dengan keheranan. Semua psikolog anak, liburan mewah, dan hadiah mahal yang pernah mereka berikan, tak pernah mampu menghasilkan keajaiban seperti ini. Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana dari negara antah berantah, yang mereka pekerjakan hanya sebagai asisten, mampu melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan sebagai orang tua? Rasa bingung bercampur dengan kekaguman mulai menyelinap ke dalam hati mereka. Puncaknya terjadi pada suatu sore di dapur. Rahma sedang menyiapkan makan malam, ketika Christine datang dan dengan antusias meminta untuk diajari cara membuat kue. Tak lama kemudian, Brian masuk ke dapur dengan kruknya, dan tanpa diminta, ia mulai membantu menata piring di meja makan. Untuk pertama kalinya, dapur yang biasanya hanya menjadi tempat para staf bekerja, kini dipenuhi canda dan tawa dari anak-anak pemilik rumah. Mereka bekerja bersama, bukan karena disuruh, melainkan karena sukacita. Dari kejauhan, Michael dan Michelle mengamati pemandangan itu. Hati mereka tergetar. Istana megah mereka yang dingin, untuk pertama kalinya, terasa seperti sebuah rumah yang hangat. Sebuah rumah yang sesungguhnya. Kehangatan yang mulai menjalar di rumah itu, memang disadari oleh Michael. Sebagai seorang pebisnis yang terbiasa berpikir logis dan strategis, otaknya sulit menerima bahwa semua perubahan ini lahir murni dari ketulusan. Pengalaman hidup telah mengajarinya bahwa setiap orang memiliki motif, setiap orang memiliki harga. Apakah gadis ini nyata? Ataukah ini semua hanyalah sebuah sandiwara yang sangat lihai untuk mendapatkan kepercayaan mereka, demi sebuah keuntungan yang lebih besar? Sebuah keraguan, sisa dari dunianya yang keras dan penuh perhitungan, masih bersarang di benaknya. Maka, ia memutuskan untuk melakukan sebuah ujian terakhir. Sebuah ujian tanpa kata, untuk membuktikan kualitas sejati dari hati seorang Rahma. Suatu pagi, ia memanggil Rahma ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang terasa dingin dan berwibawa, dipenuhi deretan buku tebal dan perabotan kayu gelap. Di atas mejanya yang besar, tergeletak setumpuk uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Cukup untuk mengubah hidup Rahma dan keluarganya di desa selamanya. Rahma, kata Michael dengan suara datarnya yang khas, saya harus pergi untuk perjalanan bisnis mendadak. Tolong simpan uang ini di brankas utama. Ini kodenya. Ia mengamati lekat-lekat setiap gerak-gerik dan ekspresi di wajah Rahma. Ia mencari secercah kilatan nafsu, setitik getar kegugupan, atau tanda-tanda lain dari ketidakjujuran. Namun, yang ia lihat di luar dugaannya. Rahma menatap tumpukan uang itu sekilas, lalu kembali menatap Michael dengan tatapan yang tenang dan profesional. Di matanya, tumpukan uang itu bukanlah sebuah godaan, melainkan sebuah amanah. Sebuah tanggung jawab. Baik, Tuan Michael. Apakah Anda ingin kita menghitungnya bersama terlebih dahulu agar tidak ada kekeliruan? Tanyanya sopan. Pertanyaan itu seketika memukul Michael. Rahma tidak hanya jujur, ia juga sangat teliti dan transparan. Dengan disaksikan oleh Michael, Rahma menghitung uang itu dengan cepat dan akurat.
Ia membawanya ke brankas baja yang tersembunyi di balik lukisan, memasukkan kode, dan meletakkan uang itu di dalamnya dengan rapi. Ia menutup pintu brankas yang berat itu, memutarnya hingga terkunci, lalu menyerahkan kembali secari kertas berisi kode itu kepada Michael. Semua ia lakukan dengan ketenangan yang luar biasa. Saat itu juga, dinding keraguan terakhir di hati Michael runtuh berkeping-keping. Malamnya, ia berkata pada Michelle, istrinya, gadis itu dia terbuat dari bahan yang berbeda. Dia benar-benar tulus. Sejak hari itu, Rahma bukan lagi sekadar seorang asisten di mata mereka. Ia adalah seseorang yang telah memenangkan kepercayaan mereka sepenuhnya, sebuah harta yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang tersimpan di dalam brankas itu. Waktu terus berjalan, dan musim pun berganti. Hingga tibalah sebuah bulan yang istimewa bagi Rahma, bulan suci Ramadan. Jauh dari keluarga, ini adalah Ramadan pertamanya di negeri orang. Ada sedikit rasa rindu yang menyelinap di hatinya, rindu akan suasana buka puasa bersama di rumah, rindu akan suara tadarus dari surau di desanya. Namun, ia menyambut bulan penuh berkah ini dengan keikhlasan dan sukacita yang sama, siap menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hati. Perubahan rutinitas Rahma tentu saja segera disadari oleh keluarga Michael. Mereka melihat Rahma bangun di saat malam masih sangat pekat untuk makan sahur seorang diri. Lalu sepanjang hari, dari fajar hingga senja, mereka tidak pernah melihatnya makan atau bahkan minum setetes air pun. Anehnya, Rahma tidak tampak lemas atau mengeluh. Ia tetap bekerja dengan gesit, dan senyum tulus itu tak pernah lekang dari wajahnya. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan keheranan mereka. Adalah Christine yang pertama kali bertanya, "Rahma, kenapa kamu tidak makan? Apa kamu tidak lapar?" Dengan kelembutan yang khas, Rahma menjelaskan kepada mereka tentang puasa dan makna Ramadan. Ia bercerita bahwa ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebuah latihan untuk menempa kesabaran, meningkatkan rasa syukur, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung. Ini adalah cara kami untuk membersihkan jiwa, sama seperti kalian membersihkan rumah agar terasa nyaman. Ini adalah waktu untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, jelasnya dengan sederhana. Penjelasan yang tulus itu menyentuh hati keluarga Michael. Mereka yang telah menyaksikan kejujuran dan kebaikan Rahma, kini melihat pilar lain dari karakternya, kekuatan iman. Tergerak oleh rasa hormat yang mendalam, mereka mulai melakukan sesuatu yang tak terduga. Mereka secara sadar berusaha untuk tidak makan atau minum di hadapan Rahma. Sebuah gestur kecil, namun syarat akan makna empati. Rasa hormat itu tak berhenti di sana. Rasa penasaran mengubah mereka menjadi partisipan. Suatu sore, Michelle mendekati Rahma. "Kapan waktu berbukamu? Kami ingin menemanimu." Maka, pada senja itu, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Untuk pertama kalinya, seluruh anggota keluarga Michael, Michelle, Brian, dan Christine, duduk bersama di meja makan, menunggu matahari terbenam bersama Rahma. Rahma menyiapkan takjil sederhana, beberapa butir kurma dan teh hangat. Saat adzan maghrib berkumandang dari aplikasi di ponsel Rahma, ia membatalkan puasanya. Dan seluruh keluarga itu, ikut tersenyum dan menyantap hidangan bersama. Meja makan yang dulu dingin dan sunyi, kini berubah menjadi tempat berbagi cerita yang hangat, diterangi oleh cahaya kebersamaan yang lahir di bulan suci. Hari-hari terakhir Ramadan berlalu dengan penuh kedamaian, meninggalkan jejak kehangatan yang mendalam di hati setiap penghuni rumah Michael. Seiring gema takbir yang mulai terdengar dari ponsel Rahma, kerinduan akan kampung halaman pun memuncak di hatinya. Dengan sedikit ragu, ia memberanikan diri menghadap Michael dan Michelle. Ia meminta izin untuk pulang selama beberapa hari, untuk merayakan Idul Fitri, hari kemenangan, bersama keluarganya di Indonesia. Ia merindukan pelukan ibunya, senyum ayahnya, dan tradisi saling memaafkan di pagi hari raya. Mendengar permintaan itu, Michael dan Michelle saling berpandangan. Mereka melihat betapa berartinya momen itu bagi gadis yang telah mengubah hidup keluarga mereka. Lalu, Michael melakukan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan Rahma. "Kamu telah mengajarkan kami arti kebersamaan di rumah kami, Rahma," katanya dengan tatapan yang tulus. "Sekarang, izinkan kami ikut denganmu, untuk melihat dari mana semua kehangatan itu berasal." Rahma tertegun, tak percaya dengan apa yang ia dengar.
Bukan hanya memberinya izin, keluarga Michael, beserta Brian dan Christine, memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanan ribuan mil menuju desanya yang sederhana. Maka, dimulailah sebuah perjalanan luar biasa. Sebuah perjalanan yang menukar gemerlap Beverly Hills dengan pemandangan sawah hijau yang membentang di Wonosobo. Menukar istana kaca dengan sebuah rumah panggung kayu yang sederhana namun penuh cinta. Setibanya di sana, keluarga Michael disambut bukan dengan formalitas, melainkan dengan pelukan hangat dan tulus dari kedua orang tua Rahma. Mereka, yang tak bisa berbahasa Inggris, berbicara melalui bahasa universal yaitu senyuman dan kebaikan hati. Pagi hari Idul Fitri adalah puncak dari segalanya. Keluarga Michael menyaksikan ratusan warga desa berjalan bersama menuju lapangan untuk sholat Id. Mereka melihat wajah-wajah yang berseri-seri, saling bermaafan tanpa sekat. Dan kemudian, di dalam rumah kecil itu, mereka menyaksikan tradisi sungkeman. Mereka melihat Rahma bersimpuh di kaki kedua orang tuanya, memohon ampun atas segala salah, dalam sebuah ritual yang begitu sakral dan mengharukan. Tergerak oleh pemandangan itu, Brian dan Christine, tanpa disuruh, melakukan hal yang sama. Mereka bersimpuh di hadapan Michael dan Michelle. Untuk pertama kalinya, mereka meminta maaf bukan karena terpaksa, tapi karena getaran tulus dari hati. Diiringi isak tangis bahagia, 4 anggota keluarga itu berpelukan erat. Di teras rumah sederhana di kaki gunung itulah, keluarga Michael akhirnya menemukan apa yang selama ini mereka cari, makna sejati dari sebuah keluarga. Perjalanan ke desa kecil di Indonesia itu ternyata bukan sekadar liburan, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mengubah total pandangan hidup keluarga Michael. Mereka kembali ke California dengan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar oleh-oleh. Mereka membawa pulang kedamaian. Gema adzan, ketulusan warga desa, dan kekuatan ikatan keluarga yang mereka saksikan, terus terngiang di benak Michael dan Michelle. Mereka akhirnya sadar, kekosongan yang selama ini mereka rasakan di tengah gelimang harta, adalah kekosongan spiritual. Mereka telah menemukan sebuah jawaban, sebuah cahaya yang ditunjukkan oleh gadis sederhana yang diutus Tuhan ke dalam rumah mereka. Setelah melalui perenungan yang mendalam dan bimbingan, tak lama setelah kepulangan mereka, Michael dan Michelle dengan hati yang mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka memeluk Islam, agama yang dibawa oleh Rahma, bukan karena ikut-ikutan, melainkan karena mereka benar-benar telah menemukan kedamaian dan kebenaran yang selama ini mereka cari. Istana kaca itu kini tak lagi dingin. Setiap pagi, terdengar lantunan ayat suci dari kamar utama, di mana Michael dan Michelle belajar untuk menjadi hamba-hambanya yang lebih baik. Waktu berlalu, dan hari kelulusan Rahma semakin dekat. Ia telah berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat cum laude, siap untuk kembali ke tanah air dan membangun desanya. Namun, takdir rupanya telah menuliskan sebuah babak baru yang lebih indah. Suatu sore, Michael memanggilnya untuk berbicara, bukan sebagai seorang atasan, melainkan sebagai seorang ayah dan seorang wali. Dengan suara bergetar menahan haru, ia mengutarakan niatnya. Mewakili putranya, Brian, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan penuh tanggung jawab, Michael melamar Rahma. Ia tidak lagi menginginkan Rahma sebagai asisten, melainkan sebagai menantu, sebagai cahaya abadi di dalam keluarga mereka. Air mata haru membasahi pipi Rahma. Ia menerima lamaran itu, sebuah lamaran yang menjadi penyatuan 2 dunia, 2 budaya, yang diikat oleh satu tali iman yang kokoh. Kisah ini pun berakhir dengan sempurna. Rahma, gadis sederhana dari kaki gunung, tidak hanya berhasil meraih mimpinya, tetapi juga berhasil membawa satu keluarga menuju cahaya hidayah. Ia membuktikan kepada dunia, bahwa ketulusan adalah kunci yang mampu membuka pintu hati yang paling terkunci sekalipun, dan bahwa kebaikan yang kita tanam, pada akhirnya akan berbuah kebahagiaan yang tak pernah kita duga. Kisah Rahma mengajarkan kita bahwa hidayah adalah rahasia Tuhan yang terindah. Terima kasih telah menemani perjalanan penuh hikmah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi agar kebaikannya terus menyebar. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Ken Arok Productions, agar kita bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari terus ramaikan kolom komentar kita dengan doa-doa terbaik, saling membaca dan saling mengaminkan. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.